Shalom, kembali lagi dalam YouTube kita Hanya Alkitab. Kita kembali dalam bincang-bincang di dalam akhir pekan. Kita selalu menayangkan bincang-bincang dengan para teolog dan ahli-ahli kitab suci untuk menggali hal-hal yang begitu banyak dalam Alkitab kita. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Timotius MTH. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya? Ya, selamat pagi Pak Arol ya. Baik-baik saja ya, dan senang sekali ya bisa bergabung di acara bincang-bincang. Bincang-bincang ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini podcastnya apa ini? Hanya Alkitab namanya Pak. Hanya Alkitab. Oh. Hanya Alkitab ya. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Timotius. Beliau adalah alumni dari STT Reform Indonesia dan sekarang sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi teologi. Begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Di Sekolah Tinggi Teologi Moria. Moria. Jadi beliau ini sebenarnya rekan saya ya, senior. Baik, karena beliau orang reform, jadi kita harus ngomong berbau reform. Dan emang apa itu bau reform itu? Ada yang tentunya bau ya? Sesuai dengan background dari Zoom saya, yaitu tokoh reformasi yang sangat terkenal, yaitu John Calvin. Dan hari ini kita akan belajar satu istilah yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tim, the well-meant over of the gospel, dalam konsep penginjilan John Calvin. Jadi mungkin kalau secara garis besar, the well-meant over of the gospel itu adalah penginjilan yang dilakukan untuk menyebarkan kasih Allah supaya orang yang mendengarkannya bisa merasakan anugerah Allah, walaupun secara konsep predestinasi mungkin saja mereka tidak terpilih. Apakah begitu Pak Tim? Silakan dielaborasi mungkin ya. Ya, saya akan jelaskan secara singkat ya. Ya. Sebuah artikel yang sudah dimuat di J3 ya, di Jurnal Teologi Reform Indonesia 2017 dulu ya. Dan memang itu adalah tesis saya. Ya. Nah, jadi the well-meant over of the gospel. Nanti saya singkat aja ya, biar nggak usah susah ngomongnya. Ya, kita bincang-bincang santai aja Pak. WMOG gitu ya. WMOG ya. WMOG. Ya, WMOG. WOM ya, gitu ya, WOM. The well-meant over the gospel. Ini menjadi satu perdebatan ya dalam dunia teologis, karena kan seperti yang Pak Harol katakan ya, yang namanya reform ada bau-baunya itu udah Calvin gitu kan ya, jadi berbau Calvin. Calvin kan mengajarkan bahwa ada predestinasi ya, bahwa manusia sudah dipilih untuk keselamatan. Ditetapkan, dipilih sebelum dunia dijadikan untuk keselamatan. Nah, jadi pertanyaannya muncul, kalau manusia sudah dipilih ya, sudah ditetapkan ya, berarti kaitan dengan penginjilan itu apa? Kalau sudah ditetapkan, istilah bahasa biasanya ngapain lagi penginjilan kan gitu. Betul. Sudah ditetapkan. Kalau akhirnya orang-orang reform masih memberitakan Injil, ini orang-orang Armenian nih. Ya. Bertanya ini, sebenarnya kalau orang-orang reform kalau menginjili itu sungguh-sungguh apa enggak gitu loh. Benar-benar enggak mengharapkan ya orang-orang itu yang diinjili itu bertobat, percaya, kan sudah dipilih, ngapain gitu. Betul. Sementara yang memberita Injil, orang-orang reform yang memberita Injil ini benar-benar enggak gitu loh. Benar-benar enggak. Kan sudah dipilih. Jadi ada tuduhan. Ya, tuduhan daripada kelompok Arminian bahwa sebenarnya orang reform menginjili itu nggak sungguh-sungguh gitu loh. Maka tak well-meant kan ya, nggak sungguh-sungguh, nggak tulus gitu loh. Sehingga kalau mereka menginjili itu ya hanya sekedar ya kewajiban presentasi aja, asal-asalan seperti itu gitu. Ya. Jadi inilah yang dituduhkan kepada John Calvin. Makanya nih dalam artikel yang saya tulis ini, ya John Calvin dituduh oleh orang-orang Arminian bahwa ya John Calvin itu PI-nya itu, orang-orang reform PI-nya itu yang nggak sungguh-sungguh lah. Kan sudah dipilih. Ngapain lagi mereka bisa PI dan ngapain lagi mereka bisa penginjilan gitu ya. Nggak tulus Pak ya.
nggak tulus lagi gitu ya, nggak tulus. Jadi itulah perdebatan di dalam dunia teologis berkaitan dengan penginjilan. Apakah they will man ya, WMOP apa enggak gitu seperti itu. Oke, berarti Pak, dengan adanya kontroversi ini sebenarnya apa yang diharapkan dari doktrin predestinasi dengan penginjilan ini? Maksudnya apa sinergisitasnya? Apakah memang penetapan dipilih dan tidak dipilih bisa berubah dengan konsep WMOG ini? Nah, saya jelasin dulu ya tentang konsep Calvin dulu ya, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Harold tadi. Ya, di dalam penelitian saya, ya saya menemukan bahwa Calvin itu, walaupun dia percayakan predestinasi kan ya, orang-orang reform ya di dalam penginjilan itu the well man ya, WMOG, betul-betul tulus. Karena Calvin itu ya di dalam pengajarannya mengharapkan ketika dalam penginjilan ya, betul-betul mengharapkan orang itu bertobat. Dan juga di dalam konsep penginjilan Calvin ya, itu ditekankan keselamatan hanya diperoleh melalui iman. Jadi ada respon. Ya. Ya, kalau misalnya nggak ada kesungguhan di dalam pengajaran Calvin tentang penginjilan, ya karena manusia sudah dipilih, jadi ya Calvin nggak akan menuntut ya supaya orang beriman kan ya, seperti itu. Sinergitas yang pertanyaan dari Pak Harold tadi, ya antara predestinasi sama apa itu penginjilan untuk apa? Sebenarnya ya harusnya sih saya katakan di akhir ya. Yeah. Tapi sebenarnya konsep Calvin tentang predestinasi ya itu sebenarnya ditaruh di dalam konteks pengembalaan. Nah, artinya begini, ketika terjadi reformasi ya pada zaman Martin Luther kan ya, kan banyak orang-orang Katolik tuh. Yeah. Ya, orang Katolik yang dulu Katolik ya, itu akhirnya ikut Calvin, ikut reform kan ya, ikut gerakan reformasi. Pada saat itu kan di dalam konsep pengajaran Katolik kan keselamatan melalui perbuatan kan? Iya benar. Dan juga indulgensia dan semuanya banyak hal kan ya. Maka di situ pada saat itu orang-orang reform yang sebelumnya adalah orang-orang Katolik itu, mereka bertanya lah, keselamatan kita gimana nih? Setidaknya pasti ada bayang-bayang ajaran daripada Katolik itu pasti ada kan ya. Disitulah untuk menghibur orang-orang yang sudah menjadi reform, mengerti firman Tuhan, Calvin membicarakan tentang predestinasi, dan predestinasi juga seperti yang diajarkan oleh Paulus kan. Manusia sudah dipilih sebelum sebelum dunia dijadikan. Pengajaran ini bertujuan untuk menghibur orang-orang Kristen pada saat itu sehingga mereka tahu bahwa keselamatan itu pasti. Karena kalau keselamatan masih bergantung kepada indulgensia, perbuatan kan orang nggak pasti kan? Nggak ada kepastian kan? Jadi harus terus berbuat baik dan sebagainya. Sementara berbuat baik pun orang nggak bisa kan. Itu yang dialami oleh Martin Luther kan. Dia gelisah. Makanya kenapa kegelisahannya itu membuat dia akhirnya menemukan ajaran sola Kristus kan ya. Ajaran melalui Alkitab. Hanya melalui iman. Nah inilah yang ingin dikatakan oleh Calvin. Tetapi pada akhirnya ya, belakangan ini Calvin dan konsep pengembalaan itu penting ya. Kalau pengembalaan. Tapi ternyata dikaitkan dengan penginjilan, dikaitkan dengan kehendak bebas, sehingga dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan tentang Calvin begini, menimbulkan perdebatan-perdebatan. Padahal ya, Calvin tidak pernah memaksudkan ajarannya untuk menghasilkan perdebatan. Tapi itu efek yang tidak bisa dihindari lah ya. Tapi ingat, ya ini dalam konteks pengembalaan. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang ada konteks ya Pak ya? Ya, itu konteksnya penting itu. Iya benar. Kebanyakan debat kusir selama ini, ya berpikir Calvin itu kayak fatality jadinya ya, hanya. Jadi akhirnya juga belakangan juga menghasilkan Calvin itu sebenarnya ada predestinasi ganda apa tunggal. Ini juga sebenarnya Calvin tidak mengajarkan hal itu ya. Calvin itu ada pengembalaan dan dia mengajarkan bahwa manusia sudah dipilih
dan itu memberikan ketenangan. Artinya keselamatan orang Kristen melalui Kristus itu pasti. Iya, iya, Jadi iya. tidak terkandis luar, tapi belakangnya muncul lagi tentang ini presiden ganda, presiden ini, sehingga sampai mengatakan Allah kok menetapkan orang itu sampai mati gitu loh, sampai masuk neraka. Iya, Gimana iya. sih? Nah, padahal kan nggak seperti itu. Makanya saya secara pribadi ya, itu saya tidak mau memakai istilah ganda dan sebagainya karena Calvin yang Oke. mengatakan hal itu. Saya tahu bahwa manusia itu seperti diajarkan Paulus, diajarkan oleh Calvin bahwa diselamatkan sudah dipilih kan ya. Dan akhirnya kalau kita mau katakan lagi berarti kan orang di apa tuh Tuhan juga menetapkan orang masuk neraka dong. Enggak seperti itu. Manusia ya masuk ke dalam hukuman kekal itu bukan karena Tuhan pilih, karena manusia yang memang berada di dalam dosa. Ya, manusia masuk dalam hukuman kekal karena dosanya, bukan Iya, karena iya. Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Upah dosa itu sendiri, Pak ya. Iya, jadi itulah yang disalahpahami. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau Di dalam dosa manusia inilah manusia berdoa, Tuhan memilih manusia supaya mereka memperoleh keselamatan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah preseganda dan sebagainya. Oke, jadi Ya. Bapak pribadi juga tidak menganut itu ya. Ya, saya tidak mau mempermasalahkan istilah-istilah itu. Yang penting saya mengerti bahwa kalau konsekrasi dalam pengertian dia untuk pengembalaan aja. Oke, jadi itu sebenarnya perluasan dari pengikut-pengikutnya Calvinisme gitu, Pak ya. Betul, Pak Harun. Kadang-kadang pengikut kan lebih galak daripada yang punya, betul. Iya, iya, bagus. Iya, ini menarik. Pengikut itu lebih galak itu, lebih jago itu, lebih keras itu daripada yang pemimpinnya. Betul, betul. Itu, betul nggak? Oke, Pak, sedikit kita gali karena tadi Bapak singgung Rasul Paulus karena kata predestinasi itu muncul juga di Efesus kalau tidak salah, Pak ya. Nah, betul, Efesus. Nah, kalau Bapak pernah meneliti atau pernah membaca teks itu bahwa kita ditetapkan, apakah yang dimaksud Paulus juga itu ditafsirkan Calvin dengan benar? Ya, begini, pasti ya. Karena begini, Paulus sendiri punya mengajarkan akan predestinasi kan? Ya, Betul? Itu dia juga penginjilan, betul nggak? iya benar. Disinilah ya titik poinnya. Kan harusnya Paulus yang mengajarkan tentang predestinasi, kan dia nggak usah penginjilan lagi kan? Betul, betul. Tapi realitanya Paulus kita lihat, di mana-mana dia penginjilan. Dari Kisah Rasul kita lihat ya, dia walaupun sudah dilemparin batu, udah sampai memati ya, Iya, iya. penginjilan. Dia tetap pergi, dia tetap memberi Injil. Kalau dia punya konsep tentang predestinasi, bahwa orang sudah ditetapkan yang nggak usah PI lagi, ya dia duduk di rumah aja. Tapi kita ya, dia betul-betul memberitakan Injil. Makanya Paulus ketika menulis akan hal itu, ya tentu dia juga menunjukkan kepada orang Efesus dengan maksud yang tertentu untuk memberikan penghiburan, dan dia juga lihat dalam konteks kairos kan ya. Ya. Nah, maka di dalam waktu juga mungkin ada kronos dan kairos kan. Ya, kronos adalah waktu yang kita lihat mekanik kan ya. Ya. Di dalam kairos, Waktu itu Tuhan, ya. harus melihat Tuhan sudah menetapkan. Nah, karena memang Tuhan itu tidak bisa dilihat, diukur di dalam waktu, dan Tuhan tidak di dalam waktu kan, seperti itu. Jadi itu contohnya lah Paulus lah ya. Betul, Dia betul. PI mati-matian dia, sama ayahnya dia tetap PI. Padahal dia yang mengajarkan seperti itu. Nah, Calvin juga sama, dia juga penginjilan ya. Dia juga memberikan Injil, dia mendorong, dan banyak gereja-gereja reform yang ada di Indonesia hasil penginjilan daripada orang-orang Calvin. Kalau misalnya orang Calvin tidak memberikan Injil dengan sungguh-sungguh dan karena percaya predestinasi, ya mereka nggak usah datang dong, ya toh, untuk Injil kan. Untuk PI waktu kalau kita lihat dalam sejarah gereja, kebetulan saya juga ngajar sejarah gereja juga kan ya. Itu penginjilan yang mereka lakukan banyak pengorbanan nyawa, sakit dan sebagainya. Mereka tidak penginjilan orang reform seperti itu. Oke, Pak, ya. kita balik ke tulisan Bapak ya, Ya, yang betul. jurnal Well Mean Over ini. Bagaimana menentang tadi kaum Arminian yang selalu tidak percaya dengan penginjilan gayanya orang Calvin karena sudah ditetapkan? Apakah di tulisan Bapak itu ada cara-cara untuk memastikan bahwa penginjilannya itu tetap tulus walaupun sudah dipredestinasikan? Ya betul, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi di dalam tulisan saya ingin membuktikan kan bahwa Calvin tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu.
Ya, saya memberikan beberapa poin ya untuk menentang para penuduh ya yang Ya, menuduh Calvin itu tidak WMOG gitu kan ya. Nah, di situ saya menjelaskan tentang iman karena Calvin jelas mengajarkan bahwa orang itu harus beriman. ya, Kalau nggak beriman, Calvin jelas mengatakan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi tidak otomatis kan? oke. Nah, tidak otomatis. Kalau otomatis berarti Calvin nggak usah menekankan orang beriman. Dan berarti kalau tidak menekankan orang beriman, tidak perlu penginjilan. Hmm. Kemudian Calvin juga mengajarkan untuk memperoleh pengampunan dosa ya, Hmm. manusia harus bertobat. Ya, toh? Harus respon. Ada pertobatan. Pertobatan adalah penyesalan terhadap dosa Ya, dan kembali kepada Tuhan. Dulu tidak mengenal Kristus dan kemudian bertobat, percaya pada Kristus. Itu respon pertobatan itu baru mendapat pengampunan dosa. Kalau misalnya orang ya sudah tidak perlu penginjilan karena sudah prestinasi, ya. ya ngapain Calvin mengajarkan orang bertobat? Calvin jelas sekali ya, pertobatan, pengampunan dosa hanya bisa diperoleh melalui pertobatan dan Hmm. sebagainya. Ya, jadi ini beberapa poin. Kemudian juga saya juga ya membahas tentang kehendak bebas juga kan. Manusia juga Ya, diberikan kehendak kan untuk mengambil keputusan. Jadi Calvin juga mengajarkan keputusan itu diambil ya oleh orang yang mendapatkan keselamatan. Jadi kita orang-orang reform kan ya. Calvin tidak otomatis kamu sudah dipilih berarti kamu sudah tidak bisa bertobat lagi. ya, ya. Dan keselamatan adalah keputusan pribadi. Itu kata Calvin. Keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kalau kita tidak mau, ya berarti kita tidak akan mendapat keselamatan. Oh, ini menarik, Pak. Ya, Karena menarik. ada beberapa teolog reform itu mengatakan kehendak bebas itu tidak ada. Mereka menggantinya dengan kalimat tanggung jawab sebenarnya ya. Karena iman itu dan keselamatan langsung diberikan satu jalur. Tidak ada sinergitas tentang keputusan kita. Bagaimana Bapak menanggapinya ya? Kayak saya bilang kan, pengikut Calvin itu lebih, di dalam Calvinis juga ada Calvin dan juga ada Hyper Calvin. Ya, ya. Nah itu ya, yang Hyper Calvin itu betul-betul sudah ya manusia sudah tidak punya kehendak bebas lagi. Nah, tapi tidak demikian yang Calvin ya. Calvin tetap mengajarkan bahwa manusia harus ambil keputusan. Ya. Karena jadi manusia memang diciptakan oleh Tuhan punya kehendak bebas kan. Kalau Ya. manusia tidak bisa ambil keputusan lagi sudah otomatis ya manusia seperti robot. Tetapi kehendak bebas ya di dalam pengertian Agustinus kan ada beberapa macam kan ya toh. Yaitu kehendak bebas, kehendak sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia masih bisa memilih baik atau jahat. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kehendak manusia berubah karena sudah tercemar oleh dosa kan, sehingga manusia hanya berdosa. Maka itu yang dikatakan oleh Paulus, ya, yang ku mau baik, tapi Ya. yang keluar justru dosa. Ya, apa aku tahu itu salah, tapi aku tetap berdosa itu memang manusia dibelenggu. Betul. Nah, setelah itu manusia sudah di dalam Kristus, nah, dia kembali kepada posisi awal, bisa mengatakan tidak, mengatakan tidak. Makanya Alkitab juga menjelaskan supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Masih menuntut kehendak manusia untuk hidup kebenaran. Tapi kalau manusia masih berdosa ketika menjadi Kristen, berarti dia memilih untuk berdosa kan? Maka di situ dikatakan manusia sudah mendukakan Roh Kudus. Baru masuk tahap keempat kehendak itu, yaitu ketika kita sudah kembali ke surga. Jadi kita kembali hanya memuliakan Tuhan dan jadi di sini seperti itu konsep itu penting dipahami. Dan sebenarnya kan Pak, di dalam penginjilan juga ketika kita melakukan penginjilan memang dalam konsep kita percaya predestinasi pun kita kan nggak tahu ya siapa yang dipilih Tuhan untuk selamat atau tidak. Begitu kan Pak ya? Betul itu intinya. Nah, kita nggak tahu siapa yang diselamatkan, itulah kita tetap harus memberitakan Injil. iya. Nggak ada di dalam dunia ini tanda-tanda ini udah ada tanda ini di sini. Iya. Udah dipilih, ini belum kan? Kalau gitu kita PI ajak orang-orang yang sudah ada tanda ini baru kan nggak tahu. Makanya Calvin mengatakan kan ya kita nggak tahu siapa yang dipilih. Tugas kita itu bukan mempermasalahkan, mempertanyakan dipilih apa enggak, bukan. Tugas kita itu hanya PI, memberi Injil itu tugas kita. Nanti Tuhan yang akan
melihat atau memperlihatkan ya siapa yang betul-betul Tuhan pilih atau yang tidak seperti itu. Nah, itu sejalannya hidup sampai kita mati juga ketahuannya, Pak ya. Betul, sampai akhir hidup kita ya, kita tidak bisa mengatakan orang ini dipilih apa enggak hanya gara-gara dia satu kali menolak Injil, enggak. Nah, Sampai di akhir hidup. Nah, saya punya pengalaman nih ya, pengalaman saya. Ada satu ibu-ibu ya di gereja yang dulu saya pernah layani ya. Dia itu setiap kali di PI-in ya, ada hamba Tuhan yang datang, Ya. ditolak sama dia. Lihat pendeta aja, hamba Tuhan datang aja dia udah pergi. Ya. Berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya, tiap kali lihat hamba Tuhan, anaknya memang kebetulan seorang majelis ya, orang Kristen. Anaknya rindu dong ya untuk dia menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi udah diajak sampai berpuluh-puluh tahun. Akhirnya satu kali di tahun 2000 berapa ya kalau nggak salah ya, 2000 lebih lah ya, 2000 atas itu saya pas pelayanan di situ. Nah, sama halnya, anaknya tidak berhenti untuk supaya mamanya percaya pada Tuhan Yesus. Dia bilang sama saya, dia bilang, Pak, saya rindu. Oke, saya bilang, saya akan pergi ke rumah, ya, ke rumah kamu untuk ke sana, ya. Yang penting pertama, kenalkan saya dulu dengan mamamu, saya bilang gitu kan ya. ya. Udah, pas saya datang, kalau kita pendekatan dengan orang yang sudah dikenal, PI kan lebih ada satu pintu masuk yang lebih satu langkah yang lebih oke lah daripada kalau kita kepada orang yang sama sekali nggak dikenal, orang udah curiga kan, apalagi Jakarta ya. Betul. Terus saya datang sana, kenalan, udah saya ya tiap minggu saya datang. PI dia tolak, dia nggak mau, dia terus tolak. Tapi hari itu saya nggak tahu ya, merasa terpanggil untuk terus ya memberitakan Injil kepada. Kalau saya percaya priorisasi, saya tinggalin aja, betul nggak? Betul. Doain aja lah ya. Ya udah selesai dulu, kamu ya sudah urusan lu kan ya. Udah saya terus, saya bilang oke. Saya bilang ibu, kalau ibu tetap menolak tidak apa-apa, tapi berikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada ibu. Ya, toh nggak apa-apa. Udah kalau gitu kasih kesempatan boleh nggak kepada saya? Setiap minggu saya datang ya, boleh nggak? Oh boleh katanya. Terserah ibu mau nolak nggak, Pak. Yang penting kasih kesempatan. Saya hampir setiap seminggu, 2 minggu saya datang. Nolak lama-lama akhirnya, dia sampai sebulan apa ya? Lupa. Dia akhirnya mengatakan mau percaya pada Tuhan Yesus. Waduh, di situ saya merasa bahagia sekali. Disitulah saya lihat bahwa Injil yang kita taburkan adalah seperti benih, Pak Harol. Ya. Betul. Kan kita langsung ketika pengen satu kali langsung kita mengatakan, oh orang ini sudah nggak dipilih, udah pergi aja, ya urusan dia. Ya kebaskan debu dari para kakimu kan. Ya Alkitabiah juga ya, dah. Sebelum dia sampai pada titik akhir, kita beritain juga kepada dia. Sehingga benih itu, saya nggak mengatakan itu karena hebat saya. Iya. Saya melihat penginjil lalu, pendeta lalu udah PI sama dia kan, itu sebagai benih. Iya. Yang bertumbuh pelan-pelan, yang sudah ditaburkan setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun. Sama akhirnya, pas saya hanya menuainya saja. Ya, jadi saya datang, pas waktu itu mungkin benih Injil itu sudah mulai matang, tapi tinggal disiramin aja kan. Ketika saya datang, akhirnya dia percaya pada Tuhan Yesus. Seperti itu caranya. Ya. Walaupun waktunya lama sekali, Pak ya. Lama ya. Itu memberikan Yesus kepada satu orang tuh nggak bisa sekali lah. Karena apa? Karena mereka kan kita harus memahami. Mereka sudah bertumbuh dari budaya yang sudah dari kecil. Baik kalau dia bisa agama apa, Buddha kan dari kecil udah diajar kan. Budayanya, imannya udah dibentuk pengajarannya. Ya, jangan berharap kita langsung PI sekali langsung selesai, enggak kan ya. Harus bertahun-tahun. Maka kita lihat sepertinya langsung itu bisa juga, belum tentu dia sungguh-sungguh. Banyak juga berapa yang saya lihat jemaat yang langsung percaya, langsung mau ke gereja, motivasinya minta sembako. Habis itu nggak mau pergi, nggak dikasih ke sembako, pergi lagi dia. Langsung pergi ke tempat yang agama lain yang kasih ke sembako. Betul. Justru yang cepat itu yang diragukan, ya. Nah, justru yang mulai proses. Karena Injil kan seperti benih. Kita tanam, harus disiramin, dia lama bertumbuh kan ya. Jadi nggak bisa langsung itu.
Iya. Orang kan mau langsung tuai buahnya ya, seperti itu. Jadi ini insight menarik Pak ya, karena banyak di kalangan khususnya anak-anak muda yang belajar teologi, apalagi teologi reform, Iya. itu malah hobi-hobinya ya predestinasi ganda gitu ya, tanpa memikirkan penginjilan itu masih menjadi amanat agung yang paling penting, begitu Pak ya. Ya, saya menemukan ya, sebenarnya banyak orang-orang reform itu sebenarnya nggak ngerti reform dia. Ikut-ikutan Pak ya. Gini, ini contoh ya, beberapa orang ini misalnya ya, dia sudah dengar khotbahnya Pak Tong misalnya, udah ke gereja Pak Tong, ya, terus kamu gereja mana? Gereja GRI misalnya, saya sebutin nggak apa-apa kan, saya memang juga orang reform juga kan ya. Oh, saya orang reform. Wah, hanya gara-gara udah dengar khotbahnya Pak Tong udah dengar reform. Padahal kalau ditanya, dia nggak ngerti apa itu reform. Iya. Dia nggak ngerti apa itu konsep perinsasi, nggak ngerti tentang apa Calvin, nggak ngerti, hanya merasa aja udah pernah dengar. Karena kalau Pak Tong kan suka dengar nyebut Calvin ya. Iya. Udah merasa reform, padahal nggak ngerti. Nah itulah masalahnya. Betul. Akhirnya banyak orang-orang yang ya asal membabi itu hanya merasa ya, merasa udah baca Calvin sekali udah mengatakan dia reform kan ya. Padahal kalau kita baca Calvin itu banyak sekali bukunya, ya institusinya aja ada 4 buku itu. Iya, dan bahkan di institusionya itu predestinasi nggak begitu banyak dibahas, sedikit Pak. Sekali, makanya hanya di dalam di buku 3 ada beberapa pasalnya dia nyinggung sedikit aja, nggak banyak. Makanya ada yang salah lagi mengatakan Calvin cuma ngajarin predestinasi aja. Itulah pandangan saya dulu. Saya juga. Maka ketika saya bikin tesis, saya lihat tidak. Dia mengajarkan semua dari konsep Allah, Kristus, keselamatan di dalam institusinya itu. Iya, betul. Itu hanya salah satu kecil saja, ya. Bagian kecil saja predestinasi. Tapi orang sudah menganggap Calvin itu ngomongin tentang predestinasi tentang kedaulatan Tuhan. Padahal seperti itu. Itulah ya banyak orang salah. Maka saya mengatakan kadang-kadang pengikut Calvin itu lebih galak daripada Calvin. Seperti itu, Pak. Jadi intinya memang dalam WMOG ini WMOG Calvin tetap menekankan pertobatan dalam penginjilan, iman, pengampunan dosa, Pak ya. Iman, iya, harus itu kan. Sinergisitasnya ya dengan keselamatan yang diberikan Allah ya. Nggak beriman ya nggak akan keselamatan. Keputusan harus ada di situ. Betul. Dan di dalam tulisan Bapak juga doktrin pemilihan itu malah mendorong penginjilan seharusnya. Betul. Justru dengan doktrin penginjilan kita penginjilan. Betul. Ketika kita gagal, kita tahu ini bukan kegagalan kita. Ya. Ketika kita berhasil, kita tahu itu bukan kesombongan karena kita sudah memilih kan. Betul. Ketika kita gagal, kita tahu memang ini bukan orang yang Tuhan sudah pilih untuk diselamatkan. Tapi bukan berarti kita langsung mengatakan karena dia menolak langsung kita katakan kamu orang yang tidak dipilih. Jangan seperti itu. Sampai akhir hidupnya dia masih diberikan kesempatan. Seperti kan penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, di sebelah Tuhan Yesus kan ya. Dia tetap di akhir hidupnya, ya, ketika dia mengaku, dia langsung mendapat keselamatan. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Tugas kita intinya PI, memberi keselamatan atau tidak, dia tolak atau tidak, itu urusan pekerjaan Tuhan yang akan mengerjakan di dalamnya melalui Roh Kudus. Roh Kudus, itu dia paling penting ya. Peran Roh Kudus penting itu. Betul. Roh Kudus di dalam penginjilan. Tugas kita, maka Calvin mengatakan kita hanya sarana saja, hanya alat saja. Kita hanya alat. Ya, nanti Roh Kudus ketika berita Injil, Roh Kudus bekerja, ya akan menumbuhkan benih sampai dia berbuah. Itu urusan Roh Kudus itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan yang praktis, ya. Tema kita kan penginjilan, walaupun terkait dengan doktrin reform yaitu predestinasi. Tapi sebenarnya bagaimana perkabaran Injil yang cocok dilakukan di zaman sekarang ini, Pak? Karena kalau saya melihat ada beberapa gereja atau hamba Tuhan itu ya masih ada yang ke pedalaman-pedalaman, tapi ada juga yang hanya khotbah di gereja, mengajar, jadi lingkupnya hanya orang percaya saja. Apakah memang kita harus menjangkau orang-orang yang beda agama, dan bagaimana cara penginjilan yang baik kira-kira menurut Bapak? Ya memang kelemahan saya bilang kan orang-orang reform ya, karena sebagian mengerti yang paling bahaya itu. Ya. Tidak sepenuhnya mengerti. Sebagian. Ya sebagian bahaya itu ya. Sebagian mengerti.
Nah, sehingga menghasilkan ajaran mereka ya tidak aktif dalam penginjilan. Sehingga memang banyak orang di gereja reform itu memang lemahnya di situ. Lemah di situ. Karena memang kita harus tahu bahwa gereja reform kebanyakan menekankan doktrin ya. Itu yang memang saya juga waktu dalam pelayan saya juga dulu lakukan kan ya. Nah, tapi ternyata ya pengajaran-pengajaran kalau tanpa diimbangi dengan penginjilan itu tentu pemahaman yang keliru dan salah kan ya. Nah, maka kita tetap gereja harus kalau enggak ya gereja tidak akan bertumbuh kalau penginjilan. Ya. Dan akhirnya memang sekarang gereja yang saya lihat itu ya katakannya penginjilan, tapi yang diinjili sebagai domba orang lain. Nyala-nyalain gereja lain ya. Ya penginjilan, tapi yang didekati orang-orang yang sudah gereja lain. Ya. Karena memang ada tuntutan untuk lihat keberhasilan dari kuantitas karena jadi ajak kembali. Banyak beberapa saya lihat ya dalam pelayan saya gereja-gereja mengatakan kita sudah berhasil membuka pos BI. Tapi ternyata sebenarnya bukan hasil penginjilan dari orang yang tidak percaya kepada percaya, bukan. Itu adalah gereja yang bermasalah dengan gereja lain. Ya toh, gereja ini sudah masalah dengan gereja induknya kan ya. Nah, dia carilah, ya dia mau keluar. Ketemulah sama gereja B gitu kan. Lalu akhirnya dicaplok, diambillah kan ya. Nah, tapi di dalam gereja dia katakan inilah kita buka pos BI lagi kan ya. Tapi ternyata itu adalah gereja. Nah, kita tetap harus menginjil, apalagi di dalam media sosial ini ya. Nah, media sosial. Bisa dipakai untuk penginjilan ya, dan sebagainya itu luas sekali. Nah, pedalam-pedalam kan memang yang tidak terjangkau ya. Betul. Tidak terjangkau, yang tidak terlayani. Memang ada di daerah-daerah yang internet aja susah kan ya. Iya. Internet aja susah. Seperti kan kita ya beberapa murid kita yang berasal dari daerah yang pedalaman, internetnya susah. Ya mau nggak mau ya memang ada orang-orang yang dipanggil dan berbeban ke sana ya, masih banyak yang seperti itu ya, ke daerah yang pedalaman mereka masih mau ya, dan mereka menginjilan masuk ke sana bisa juga. Dan memang dalam penginjilan yang kita lakukan pun doktrin itu kan tetap bisa kita sampaikan, Pak ya. Oh, jadi justru doktrin. Nah, iya itu. Keselamatan percaya pada Tuhan Yesus kan doktrin. Walaupun jangan pakai bahasa teologis sekali gitu. Nah, ini kita nggak perlu ke sana ngomong tentang kristologi, saya nggak kristologi pada saya. Kita memberi kepada mereka ya tentu harus pakai bahasa yang yang dimengerti oleh mereka, yang mengerti oleh mereka. Makanya ada namanya kontekstualisasi juga kan. Betul. Bahkan di dalam Chinese pun kan ya, di dalam Chinese pun akhirnya mereka juga memakai tian kan ya. Padahal tian itu adalah istilah di dalam bahasa Tionghoa itu adalah langit itu. Langit, iya. Tapi karena untuk supaya mereka memahami, ya diadopsi. Sangti itu sebenarnya ya itu adalah istilah mereka juga. Orang istilah dari asli mereka penyembahan kepada Sangti. Tapi Sangti mereka kan Allah yang mereka tidak ngerti kan. Nah, diadopsi juga dan dimasukkan dalam Alkitab juga. Tapi kita masuk dalam doktrin pemahaman Kristen bahwa Sangti adalah Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan di dalam Kristus Tuhan Yesus. Jadi doktrin itu penting di dalam penginjilan. Kalau enggak, udah asal percaya Yesus enggak apa-apa, yang penting kamu sembuh, asal percaya Yesus kamu yang penting itu kan. Nah, itu kan doktrin yang itu ya. Seperti apa kan? Udah kayak takdir jadinya, Pak. Doktrin yang penting mereka masuk gereja aja kan ya. Iya, udah pasti masuk surga. Nah, kalau doktrin itu memang gampang, doktrin yang penting kamu percaya Tuhan Yesus, kamu udah berkat. Tapi akhirnya di dalam perjalanan mereka ada satu jemaat yang saya layani, tiba-tiba saya ke sana dikasih tahu sama saudaranya, saya pengen di sana, dia katakan saya dulu orang Kristen. Bagus dong, tapi di rumahnya saya udah banyak sekali rupa-rupa sekali itu. Nah, saya penasaran dong, kenapa Anda menjadi orang Kristen kok sekarang jadi begini? Dia bilang, saya Kristen tapi saya kecewa sama Tuhan. Ya karena saya dikatakan waktu itu kalau percaya Tuhan Yesus akan kaya, akan sembuh, untuk saya malah bangkrut katanya kan. Nah, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, itulah kan kalau tambah doktrin yang benar dalam penginjilan, jadi seperti itu. Wah, saya sedih sekali melihat dia, tapi pelan-pelan saya ajak dia. Sampai saya meninggalkan gereja itu dia masih belum mau, karena apa? Konsepnya salah kan? Betul. Dia diajak untuk percaya Tuhan Yesus dengan konsep kalau percaya Yesus semua beres kan? Ternyata realitanya dia bangkrut, marah lah dia. Ya, seperti itu. Itu doktrin yang salah ya. Doktrin salah. Kelihatannya awalnya dia cepat, tapi akhirnya
dia perjalanannya 5 tahun, dia aktif, dia meninggal ke Tuhan Yesus juga. Percuma juga kan kalau kita mengajarkan doktrin yang salah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tim. Hari ini kita mendapat banyak pembelajaran, khususnya dalam teologi reform yang banyak sekali perdebatan di media sosial tentang teologi ini sebenarnya. Tapi hari ini lewat penelitian ya, jurnal yang pernah ditulis oleh Pak Tim, bahwa well-mean over gospel itu ya betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memahami John Calvin, begitu Pak ya? Ya, betul ya. Bukan setengah-setengah ya. Ya, jangan Kalau setengah ya itu. Kesannya orang Arminian menuduh pura-pura begitu Pak Iya, ya? ya. Padahal tidak, John Calvin tetap menekankan pertobatan, pengampunan dosa, dan iman ya. Iman. Ya. Di mana di situ di dalam penginjilan Menurut kehendak untuk kehendak bebas. Harus kehendak sendiri untuk percaya Tuhan. Mengambil keputusan ya Pak ya. Ya, ada keputusan yang harus diambil. Betul, dan disitulah karya Allah melalui Roh Kudus bekerja Pak ya. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih. Mau kita sekarang kelihatan kudus, baik, tapi kita nggak, iya betul, belum tentu dipilih. Tapi orang yang kita lihat sekarang jahat, paling berdosa, ya, belum tentu tidak dipilih kan? Betul, maka itu kita harus tetap penginjilan, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Tim. Sukses terus dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Khusus untuk ya Pak Harold di dalam podcastnya. Siap. Kita mengundang orang-orang yang kredibel selalu Pak untuk berbicara teologi. Jadi Pak Tim juga selalu sehat selalu dalam keluarga, pelayanan, dan dimanapun ditempatkan Tuhan Pak ya. Baik teman-teman, demikian kiranya teman-teman bisa share dan menonton kali ini bincang-bincang bersama Dr. Timotius MTH tentang penginjilan melalui John Calvin. Sampai ketemu lagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.